Halo, Shalom Menjadi. Selamat pagi semuanya. Kalian masih baca online ya? Nanti kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita masih baca online, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada pagi saat ini, kita mau berdoa dulu ya sama Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini Bapak. Dan terima kasih Bapak Engkau telah mempertemukan kami Bapak. Meskipun kita hanya beribadah lewat online Bapak, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapak. Dan Engkau akan mengurapi anak-anak-Mu Bapak. Semoga mereka senantiasa untuk mengandalkan nama-Mu dalam setiap kehidupan mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada saat pagi ini Bapak. Berkati Bapak, semoga dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami dapat menjalankan dengan baik. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Ya, tetap semangat semuanya, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Biarpun Gunung-gunung Beranjak.
akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita tadi sudah banyak memuji nama Tuhan. Tiba saatnya untuk kita duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini Mbak Putri akan bercerita tentang hikmat si burung pipit. Sebelum kita mendengarkan ceritanya, Mbak Putri ajak untuk semuanya membaca di dalam Amsal 24 ayat 5. Amsal
24 ayat 5. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang yang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Sudah siap mendengarkan cerita adik-adik? Mari kita saksikan bersama-sama ya. Hai, coba lihat. Hari ini di hutan sedang ramai sekali. Tetapi ini bukan ramai sembarangan loh. Lihat, ada berbagai jenis burung di sana. Juga warnanya beda-beda. Suaranya pun juga beda-beda. Mereka lagi ngapain ya? Kita lihat. Ternyata mereka sedang berbicara sesuatu. Mereka sedang bicara tentang siapa sih yang bagus untuk menjadi pemimpin dari para burung? Iya, mereka pengen supaya burung-burung juga punya pemimpin atau mempunyai raja. Wah, lihat, semuanya saling berdebat. Ayo kita pilih seorang raja untuk menjadi pemimpin kita dari semua para burung. Lalu mereka bilang, iya, setuju. Kita para burung harus mempunyai seorang raja. Tetapi ketika mereka semua sudah setuju, lalu ada yang bilang, nah ini kira-kira dari kita semua, siapa ya yang mau menjadi raja? Lalu ada yang bilang, tentu saja burung yang suaranya paling bagus. Tidak bisa. Ada juga burung lain yang bilang, yang harusnya menjadi raja adalah burung yang bisa merusak pohon. Seperti aku nih, aku kuat. Paruhku juga kuat. Si burung pelatuk bilang begitu. Tetapi ada juga yang bilang, oh, tidak seperti itu. Yang menjadi raja adalah burung yang berwarna putih. Itu kata merpati. Tetapi burung yang lain yang berwarna hitam, si gagak tidak mau kalah. Nggak bisa. Yang menjadi raja itu haruslah burung yang berwarna hitam. Wah, mereka lalu saling berdebat, saling bertengkar satu sama lain, karena semuanya ingin menjadi raja. Lalu ada yang suaranya keras bilang, "Hei, stop. Ternyata itu si burung elang. Dia yang suaranya paling keras, paling kuat di antara semua burung." Lalu si burung elang bilang, "Begini, untuk menentukan siapa yang menjadi raja, kita harus lihat siapa yang bisa terbang paling tinggi. Karena itulah sesuatu yang sangat spesial atau sesuatu yang unik dari kita para burung. Siapa yang bisa terbang paling tinggi, dialah nanti yang menjadi raja." Wah, lalu mereka semua berpikir, benar juga ya, karena hewan burung itu yang paling unik adalah kemampuannya untuk terbang. Oke, kami setuju, mereka bilang. Kita akan menentukan dari perlombaan terbang. Siapa yang terbangnya paling tinggi, dialah yang akan menjadi raja. Ketika burung-burung sudah setuju, ada seekor burung kecil. Dia adalah burung pipit. Burung pipit ini berpikir, aduh, kalau lomba terbang pasti si elang yang menang.
Karena elang itu kan paling kuat, dia paling besar sayapnya. Kemudian yang juara 2 dan 3-nya pasti burung yang tubuhnya besar juga. Aduh, aku ini kan burung pipit, tubuhku kecil. Bagaimana ya supaya aku bisa menang? Burung pipit lalu berpikir, bagaimana ya aku bisa menang? Rasanya tidak mungkin aku yang menang. Kemudian dia berpikir dan sampai akhirnya ia mendapatkan sebuah akal atau ide. Kira-kira akal atau ide apa ya? Di hari yang ditentukan, burung-burung sudah berkumpul. Mereka bersiap-siap di atas dahan pohon. Masing-masing berada pada posisi tertentu. Di situ si burung hantu yang akan menjadi jurinya. Burung hantu lalu bilang, "Kalau aku hitung 1, 2, 3, kalian semuanya segera terbang ya. Kita lihat siapa yang terbangnya paling tinggi, dialah yang menang dan akan menjadi raja." Lalu burung hantu pun mulai berhitung. 1, 2, 3. Wah, pada hitungan ketiga semua burung segera terbang. Semuanya terbang dengan mengerahkan kekuatannya untuk terbang lebih dan lebih lagi tinggi. Tetapi dalam beberapa saat kemudian ternyata kekuatan mereka semakin lama semakin menurun. Mereka terlihat sangat capek. Kemudian burung gagak bilang, aku capek terbang seperti ini terus, aku menyerahlah. Begitu juga burung merpati. Iya ya, aku juga sudah capek, sudah gak bisa terbang lagi. Aku juga menyerahlah. Nah, lihat, masih ada elang dan beberapa burung lain yang masih terbang. Tetapi elang ini yang terbangnya paling depan dan burung-burung di belakangnya satu persatu mulai turun. Mereka bilang, sudahlah, elang itu yang akan menjadi raja karena dia yang paling kuat. Mereka satu persatu mulai mundur, mulai mendarat. Elang ini sangat senang. Sambil tertawa dia berkata, "Hahaha, aku yang akan menang karena aku yang paling kuat dan paling tinggi terbangnya. Aku pasti menjadi raja." Tetapi di situ burung-burung lain sedang mencari. Kayaknya selain burung elang, harusnya ada satu lagi ya, yaitu burung pipit. Burung pipit ada di mana ya? Kok dia nggak kelihatan? Adik-adik, ternyata burung pipit itu bersembunyi di punggungnya burung elang. Sampai elang sudah terbang sangat tinggi, elang pun lama-lama terlihat capek. Elang berkata, sudah pasti aku yang menang. Aku sudah terbang sangat tinggi. Sudahlah, aku rasanya capek. Aku mau berhenti saja terbangnya. Kemudian burung pipit yang bersembunyi di punggung elang, lalu dia melompat dan dia terbang tinggi karena tenaganya masih banyak. Karena dari tadi dia hanya bersembunyi dan tidak melakukan apa-apa. Wah,
Burung pipit ini terbangnya sangat tinggi, tinggi sekali. Burung elang berusaha mengejar, tetapi dia sudah tidak kuat lagi karena dia sudah terbang dari tadi. Akhirnya burung elang pun turun ke bawah. Dia mendarat ke bawah. Di sana burung-burung lain pun melihat, wah, ternyata yang terbang paling tinggi saat ini adalah burung pipit. Tidak ada burung yang lainnya. Kalau begitu, berarti burung pipit dong yang menjadi raja dari kita semua. Meskipun begitu, beberapa burung tidak setuju. Burung lain menganggap bahwa burung pipit melakukan kecurangan. Kemudian burung hantu yang menjadi juri berkata, "Tidak, burung pipit tidak curang. Burung pipit itu cerdik. Karena tadi kan tidak ada peraturan seperti itu. Tidak boleh bersembunyi di punggung burung lain. Nah, sekarang kita lihat burung pipitlah yang terbangnya paling tinggi. Aku rasa dia cocok menjadi raja," kata si burung hantu. Akhirnya burung-burung lain pun setuju dan mereka berkata, "Iya ya, benar juga ya. Tidak hanya kuat saja, tetapi dia harus berhikmat, harus cerdik," kata burung lainnya. Dan akhirnya burung pipit yang menjadi pemenangnya. Dan dia berhak menjadi raja dari burung-burung yang lainnya. Nah, adik-adik, kita sama-sama sudah mendengarkan ceritanya ya. Wah, seru sekali ya ceritanya. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali sebagai anak kecil kita merasa bahwa kita nggak hebat nih. Aku payah nih. Aku nggak kuat seperti superhero yang ada di film-film itu. Tapi ternyata di dalam Alkitab dibilang bahwa hikmat atau kecerdikan itu yang daripada Tuhan itu lebih penting daripada kekuatan. Kan tadi sudah melihat, sudah mendengar ceritanya. Dengan berhikmat si burung pipit bisa memenangkan pertandingan. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, berdoalah kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan. Sedang ada masalah, berdoa sama Tuhan, minta Tuhan Yesus untuk menyelesaikan masalah kita. Ada sesuatu yang sulit, Tuhan Yesus akan menolong kita, akan menyelesaikan setiap masalah yang ada di dalam hidup kita. Berdoalah kepada Tuhan agar masalah-masalah yang kita hadapi semuanya terselesaikan di dalam Tuhan. Dengan hikmat dan kepandaian daripada Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia Bapa, terima kasih karena Engkau telah kumpulkan kami Bapa dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan menyudahi kegiatan kami Bapa, ibadah kami Bapa, Engkau tuntun Bapa, ajar anak-anak sekolah minggu untuk berhikmat Bapa, ajar anak-anak sekolah minggu untuk taat dan setia melayani Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.